Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi juga Pak Alif. Kami harap semua dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul Lembaga Independen. Nah, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, Dian Alifa. Saya Purwo Nandara. Saya Anda Nandara. Melalui presentasi ini, kami ingin berbagi pengetahuan dan diskusi mengenai topik lembaga independen dengan harapan dapat menambah wawasan kita semua. Langsung aja yang pertama. Oke, yang pertama kita ke latar belakang. Dalam penyelenggaraan kelembagaan negara dikenal juga istilah lembaga negara independen, yang artinya bahwa lembaga tersebut memiliki tugas dan kewenangan sendiri dalam melaksanakan kewajibannya, serta bebas dari intervensi dari pihak luar. Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia sampai saat ini belum menemukan bentuk yang ideal terkait ketatanegaraan Indonesia. Begitupun dengan lembaga independen yang sampai sekarang juga belum jelas mengenai kedudukannya. Dan selanjutnya rumusan masalah yang kita akan bahas. Yang pertama, bagaimana kehadiran lembaga negara independen di Indonesia. Yang kedua, bagaimana kedudukan lembaga negara independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang ketiga, bagaimana kedudukan lembaga negara independen dalam mencapai tujuan negara hukum. Pembahasan yang pertama, kehadiran lembaga independen di Indonesia. Kehadiran lembaga independen ini pada awalnya dilatar belakangi oleh krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara yang ada. Krisis kepercayaan ini bukan saja dimonopoli oleh publik secara umum, tetapi juga oleh para elit politik. Krisis kepercayaan ini berawal dari kegagalan lembaga-lembaga negara yang ada dalam menjalankan fungsi-fungsi utamanya, atau sebagai akibat dari meluasnya penyimpangan fungsi lembaga-lembaga yang ada selama kurun waktu 32 tahun pada masa Orde Baru. Oke, selanjutnya Zainal Arifin Mokhtar selaku pakar hukum tata negara menyatakan bahwa ada beberapa argumentasi yang dapat ditemukan sebagai pencetus pembentukan lembaga negara independen tersebut, yaitu yang pertama, reformasi pendekatan neoliberal. Nah, reformasi pendekatan neoliberal ini hadir sebagai bagian dari dorongan kuat good governance yang mengkritik negara dari perilaku koruptif sehingga menarik keluar kuasa negara ke publik melalui pendirian komisi independen. Yang kedua, kewajiban transisional untuk menunjang hal tertentu, yaitu transformasi demokrasi yang lebih partisipatif telah membawa dorongan bagi kehadiran lembaga negara independen, baik dalam pelaksanaannya maupun tugasnya. Yang ketiga, kebutuhan percepatan demokrasi, yaitu transformasi demokrasi yang lebih partisipatif telah membawa dorongan bagi kehadiran lembaga negara independen, baik dalam pelaksanaannya maupun tugasnya. Yang keempat, bagian pencegahan kekuasaan, yaitu negara membuat lembaga negara baru seakan-akan dalam paradigma menjamin kekuasaan negara tiap bisa berjalan melalui kemauan rezim untuk melakukan perbaikan. Yang kelima, mengurangi tugas lembaga penyelesaian sengketa antara negara dan warga negara, yaitu negara ingin lembaga negara independen mengurangi persengketaan langsung antara negara dan warga negara, di mana warga negara akan berhadapan dengan lembaga negara terlebih dahulu di dalam mekanismenya. Yang keenam, adanya kekecewaan terhadap lembaga lama. Terhadap lembaga lama, mereka bekerja tetapi gagal memberikan hasil yang diharapkan. Belum lagi kondisi lembaga lama yang dianggap penuh dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketujuh, ketergesa-gesaan dalam legislasi, yaitu untuk melakukan spesifikasi pengurusan hal tertentu dalam rangka pencapaian kinerja tertentu. Berbeda dengan lembaga negara klasik atau eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang mengurasi semua hal. Selanjutnya, Ada kedudukan lembaga negara independen. Pada tatanan praktik ketatanegaraan Republik Indonesia, suatu lembaga negara dapat dikatakan sebagai lembaga negara independen adalah jika tidak memenuhi prasyarat tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada dasar hukum pembentuknya menyatakan secara tegas kemandiriannya atau independen dari lembaga negara tersebut.
independen, pemberhentian dan pengangkatan anggota pemilih menggunakan mekanisme tertentu yang diatur khusus bukan berdasarkan atas kehendak presiden. Kepemimpinan lembaga tersebut bersifat kolektif, kolegal, jumlah anggota ataupun komisioner bersifat ganjil dan keputusan diambil secara mayoritas suara. Kepemimpinan komisi tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu. Masa jabatan pemimpin komisi definitif habis secara bersamaan. Keanggotaan lembaga negara tersebut dirujukan untuk menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat partisipan. Di Indonesia sendiri setidaknya terdapat 16 lembaga negara yang bersifat independen. Lembaga-lembaga tersebut yaitu yang pertama ada Komisi Yudisial (KY), yang kedua Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang ketiga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang keempat Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), yang kelima Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang keenam Ombudsman Republik Indonesia (ORI), yang ketujuh Komisi Penyiaran Indonesia (KPPI), yang kedelapan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yang kesembilan Komisi Perlindungan Anak (KPA), 10 Dewan Pers, 11 Dewan Pendidikan, 12 Peraturan Transaksi Keuangan (PPATK), yang 13 Komisi Informasi, 14 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), 15 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang ke-16 Bank Indonesia (BI). Jika dilihat berdasarkan konstitusi yang ada saat ini, maka kedudukan lembaga negara independen dapat dikatakan sama-sama ataupun bisa disebut dengan antara ada dan tidak ada. Hal itu dikarenakan konstitusi yang ada saat ini cenderung menganut sistem pemerintahan trias politika, yakni sistem pemerintahan yang membagi kekuasaannya menjadi 3, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Selanjutnya, dari uraian-uraian yang dikemukakan di atas, dapat ditarik satu kesimpulan mengenai kedudukan lembaga-lembaga negara independen dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, yang dapat disebutkan sebagai berikut. 1. Lembaga-lembaga negara yang memegang kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar 1945, di dalamnya termasuk juga lembaga negara independen. Kekuasaan yang dimaksud adalah kewenangan tertentu yang bersumber langsung pada konstitusi. Yang kedua, apabila melihat letak seluruh lembaga negara independen yang berada di bawah Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, serta Badan Pemeriksa Keuangan, maka tampak jelas bahwa lembaga negara independen diposisikan sebagai state auxiliary agencies saja oleh lembaga pembentuk konstitusi dan undang-undang. Lalu lanjut pada pembahasan yang terakhir, rumusan masa terakhir, yaitu adalah kedudukan lembaga negara independen dalam mencapai tujuan negara hukum. Tujuan dibentuknya lembaga negara independen ini menurut Hendra Nurjahjo karena dua hal, yaitu yang pertama karena adanya tugas-tugas kenegaraan yang semakin kompleks yang memerlukan independensi yang cukup untuk operasionalisasinya, dan yang kedua adanya upaya empowerment terhadap tugas lembaga negara yang sudah ada melalui cara membentuk lembaga baru yang lebih spesifik senada dengan hal tersebut. Kedudukan lembaga negara independen dalam mencapai tujuan hukum menurut I. Dewa Gede Atmaja menyatakan bahwa tujuan akhir lembaga negara independen ada di dalam ketatanegaraan Republik Indonesia sesuai dengan keinginan tujuan negara yang diamanatkan oleh konstitusi sebagaimana tersirat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum mengandung arti bahwa negara melalui kehadiran lembaga negara independen mempunyai tujuan sekaligus kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, kesejahteraan rakyat Indonesia terutama dalam bidang ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan sosial dan kemiskinan yang meluas dalam negara Indonesia. Hal ini terbukti dengan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Zakat Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, serta lembaga negara independen lainnya yang bergerak untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa mengandung arti bahwa negara kita bertujuan dan berkewajiban untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada bangsa Indonesia, yang dalam hal ini dirumuskan kembali dalam tujuan pendidikan nasional yang pada intinya bukan saja cerdas secara intelektual, namun juga cerdas secara moral dan emosional. Terhadap tujuan tersebut, beberapa lembaga negara independen yang mengontrol dan mengawasi
mengawasi hal tersebut bisa dilihat dari eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia, Komite Akreditasi Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, serta lembaga negara independen lainnya yang memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu yang terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial mengandung arti bahwa negara melalui lembaga independen ikut bertanggung jawab dalam mewujudkan perdamaian dunia. Dengan kata lain, ketika terjadi permasalahan atau konflik internasional, maka negara harus berpartisipasi dalam penyelesaian konflik maupun sengketa tersebut. Atas hal ini, bisa dilihat kehadiran Dewan Ketahanan Nasional, Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir, serta lemhas-lemhas negara independen lainnya yang memiliki tujuan untuk melaksanakan ketertiban dunia. Kesimpulan yang bisa diambil dari presentasi ini adalah lembaga independen negara merupakan suatu lembaga yang memiliki tugas dan wewenang sendiri tanpa adanya intervensi yang dilakukan oleh lembaga tinggi negara. Dalam hal ini yaitu eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kedudukan lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia bisa dibilang antara ada dan tidak ada. Hal itu karena sistem ketatanegaraan yang ada saat ini mengandung sistem tria politika, yakni pembagian kekuasaan dalam 3 cabang. Sesi pertanyaan, ada yang mau nanya? Ya, terus boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tadionto. Saya ingin bertanya, bagaimana proses pembentukan lembaga perlindungan saksi dan korban? Ayo Rehan, apa? Bagaimana cara pembentukan komisi yudisial? Dewi, menanya soal KPK. Kan Oh iya siap. KPK itu kan dibentuk zamannya Bu Megawati ya. Karena waktu Pancasila banyak Yang nggak tahu ya tanya saya. aksi KKN kan. Iya, polusi itu yang kena polusi. Kemudian kan akhirnya sama Bu Mega kan membentuk KPK ya. Dan itu juga lembaga independen gitu. Tapi ternyata tahun-tahun kemarin itu ada perubahan di KPK sendiri gitu. Ada undang-undang yang mengatur kalau misalnya sekarang itu KPK itu berubah jadi berada di bawah eksekutif dan pegawainya jadi ASN di situ. Berarti kan secara nggak langsung itu ada perubahan dari independensi KPK sendiri kan. Nah, pertanyaan saya itu ada nggak sih undang-undang yang ngatur tentang perlindungan dari lembaga independen itu, atau mungkin lembaga lainnya yang ngasih perlindungan gitu? Karena kemarin yang saya lihat itu cuma demo-demo doang, nggak ada undang-undang atau lembaga yang punya punya aksi nyata gitu buat melindungi lembaga-lembaga yang independen kayak gitu. Berarti pertanyaan intinya, ada undang-undang yang mengatur untuk memberikan perlindungan kepada KPK ini nggak? Iya, atau enggak lembaga Pertanyaannya simpel saja, yaitu apa saja temuan penting BPK dalam audit keuangan negara? Ada yang mau nanya lagi nggak? Kayaknya cukup ya, pertanyaannya segini aja. Pertanyaannya, saya ingin menjawab pertanyaannya Mas Yanto. Siap. Apa nih? Tadi pertanyaannya apa? Pembentukan LPSK kan? Iya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Proses pembentukan dimulai dengan penunjukan panitia seleksi oleh Presiden yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan masyarakat. Panitia mengusulkan 21 calon anggota, dari mana Presiden memilih 14 untuk diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kemudian memilih 7 anggota LPSK dalam waktu 30 hari setelah pengajuan. LPSK resmi terbentuk pada 8 Agustus 2008 dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pasal berapa tadi? Pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Mau jawab pertanyaannya dari Nuki dulu ya? Iya. Kan tadi mungkin nanya undang-undang yang mengatur pemberikan perlindungan kepada lembaga independen itu apa aja sih? Itu kan ada. Jadi di sini ada 3 undang-undang yang untuk memberikan perlindungan kepada lembaga independen di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dirancang untuk memastikan independensi KPK dalam memberantas korupsi tanpa pengaruh kekuasaan lainnya. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang mengatur pembentukan lembaga otoritas perlindungan data pribadi sebagai badan independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Terus yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang mendukung keberadaan lembaga seperti Komnas HAM dan memberikan jaminan independensi dalam melaksanakan tugasnya.
Oke, selanjutnya tadi pertanyaan dari Rehan tentang pembentukan KY kan, betul? Iya bang. Nah, pembentukan Komisi Yudisial atau KY Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen ketiga pada tahun 2001 yang menciptakan KY sebagai lembaga mandiri. KY memiliki dua kewenangan utama, mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR dan menjaga kehormatan antara martabat hakim. Proses seleksi anggota KY melibatkan pengangkatan oleh Presiden dengan persetujuan DPR sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Siap. Untuk saya. Ya, Bapak. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Nopal yaitu tentang penemuan penelitian BPK dalam audit keuangan negara. Itu pertanyaannya. Betul. Nah, Ya, betul. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK melakukan audit keuangan negara untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun BPK telah melakukan audit, masih terdapat masalah dalam pelaksanaan rekomendasi yang dapat mengakibatkan kerugian negara. Temuan audit mencakup kelemahan sistem pengadilan internal dan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berdampak pada kepercayaan publik dan efektivitas pengelolaan keuangan. Kualitas audit BPK sangat penting untuk mendorong perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara dan memperkuat penegakan hukum terkait pelanggaran. Mungkin itu cukup. Terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi, mendengarkan ataupun memberikan pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.